Shalom saudara, kita kembali pada acara Abam episode 478 kali ini ya. Saudara, perlu saudara ketahui bahwa saya belum membaca pertanyaan-pertanyaan ini, jadi ini spontan ya. Maksud saya mengatakan ini, jika ada hal-hal yang tidak bisa atau belum bisa saya jawab, saya harus melihat dulu tulisan ayat Alkitabnya di mana. Nah itu baru jawaban saya bisa menyusul. Oke. Sekarang kita membaca pertanyaan pertama dari seorang wanita usia 46 tahun belum menikah, karyawati. Salam Pak Pendeta Eras, begini Pak Eras, saya tumbuh dalam perlindungan keluarga yang sangat menjaga saya. Kami tidak kaya tetapi saya dijaga seperti porselen. Pertumbuhan diri saya rapuh, lalu semakin dewasa saya yang disebut anak bawang, tiba-tiba harus menjadi tulang punggung keluarga. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara, kakak-kakak saya pria. Beberapa kali saya mempunyai hubungan dengan pria dan gagal. Sejak yang terakhir saya memutuskan tidak membuka hati dan fokus menjadi tulang punggung rumah maksudnya. Persoalan mulai datang mengganggu beberapa tahun belakangan ini. Saya pernah diperlakukan dengan tidak pantas oleh ayah. Diraba bagian wanita 1 kali sampai beliau wafat. Dan itu membuat saya jijik waktu kecil sampai dewasa. Diraba bagian wanita 1 kali, baru 1 kali ya, hanya 1 kali. Setelah itu saya menerima banyak sekali pelecehan. Pelecehan apa ini? Tidak langsung sampai merusak kesucian. Seperti beberapa kali waktu mandi diintip tukang, waktu berenang diraba orang, naik kendaraan umum ditawar, dan lain sebagainya. Saya bukan orang yang berpakaian mengundang, saya cenderung ke penampilan biasa saja. Awal bekerja sampai hari ini di kantor, saya dipenuhi dengan saling bully, satu dengan yang lain secara tidak sopan. Dari kecil saya minder, takut bertemu orang, terutama pria dewasa. Saya sempat kecanduan porno. Lalu tahun 2015 saya berhenti melihat porno ataupun memuaskan diri. Sampai hari ini saya jadi ada kejiwaan. Pak, akhir-akhir ini saya sering melihat kebahagiaan vital pria. Jujur, tidak ada pikiran atau menikmati hal tersebut. Hal ini membuat saya terganggu. Saya jadi takut bergerak dengan kelainan saya ini. Saya nggak mau semakin banyak orang tahu akan kelainan saya ini. Saya sudah didoakan karena sebelumnya saya terganggu dengan gambar-gambar orang bersetubuh atau alat vital pria saat saya memejamkan mata. Beberapa waktu ini sudah tidak muncul lagi. Sudah tidak sesering dulu. Saya sudah ke psikolog dan saya dinyatakan sehat. Kalau ada pria di dekat saya, terkadang muncul kepanikan dan muncul pikiran-pikiran jorok. Dan saya sampai pusing untuk membawa pikiran saya ke pikiran jernih. Saya menuduh orang lain memperlakukan magic dengan adanya gambar-gambar di pikiran dan lain-lain. Saya mohon jawaban apa yang terjadi pada saya dan mohon doa Pak Eras. Saya seperti orang dalam 4 kotak yang takut bergerak. Terima kasih, salam. Ini hanya masalah kejiwaan, kemungkinan besar. Dengan pengalaman-pengalaman hidup yang Anda alami. Saya mau beritahu kepadamu, ada psikolog yang hebat yang harus kamu kenal dan dengannya kamu berkonseling. Tuhan Yesus. Yang di dalam rohnya, roh Allah Bapa pasti berbicara. Kamu manusia yang sebenarnya belum lengkap berhubung dengan kondisi masa lalumu itu. Tetapi Tuhan mampu mengubah keadaan. Ya, tanah liat Tuhan mampu jadikan manusia. Bejana yang hancur bisa dibentuknya kembali. Ya, Dia penjunan yang agung.
Saya bisa mengerti bayangan-bayangan yang muncul di pikiranmu karena kamu belum dipenuhi firman. Sekarang yang kamu lakukan ini, kalau kamu turuti nasihat saya, pasti kamu bisa mengatasinya. Tiap hari harus kamu penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan. Tidak nonton film, tidak lihat apa-apa di gadget kamu. Sama sekali, kecuali kamu mesti baca pesan, nah itu lain ya. Tetapi jangan nonton apa-apa, ya. Jangan bergaul dengan orang yang bisa merusak pikiranmu. Kamu mendengarkan khotbah saya di Truth ID. Kamu kalau bisa datang ke Mall Arta Gading lantai 5 on-site, datanglah di jam-jam kebaktian. Tiap pagi doa jam 5 pagi, dan kamu punya doa puasa sendiri, punya jam doa sendiri tiap hari minimal 1 jam. Pasti kamu akan bisa menyelesaikan semua itu. Karena Tuhan akan pasti membimbing kamu, mengkonseling kamu menjadi konselinya Tuhan dan Tuhan konselornya. Lakukan ini kamu sembuh, kalau tidak akan sembuh. Saya tidak yakin ada cara lain, dan memang menurut saya tidak ada cara lain kecuali cara ini. Lakukan ini. Banyak hal yang akan diajarkan Tuhan kepadamu, banyak hal yang akan dinasihatkan Tuhan kepadamu. Lakukan ini. Tuhan memberkati. Oke. Dari seorang pria, duda cerai hidup, ya. Duda cerai hidup, ya. Salom Pak Era sudah 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2022. Sekarang saya mengikuti pelajaran rohani lewat Pak Eras, lewat YouTube Pak. Plus khotbah Bapak. Saya mau bertanya dan ingin selalu belajar firman. Bisakah Pak Eras menjawab ayat apa yang belum saya pahami tentang firman? Dikarenakan saya sudah menganggap Pak Eras sebagai pembimbing rohani saya. Dan saya juga sekarang benar-benar merasakan dampak dan perbedaan setelah belajar firman Injil yang murni lewat Pak Eras. Karena saya selalu menampilkan dan memperkatakan apa yang sudah Pak Eras ajarkan. Dari persembahan kolekte, dan persepuluhan, dan berbelas kasihan, dan keadilan, dan kesetiaan. Jadi hal yang mau saya tanya adalah 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah maksudnya apa ya Pak? Oke, ibadah kalau disertai rasa cukup. Rasa cukup ini maksudnya adalah tidak memiliki target apapun selain bagaimana melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah itu kan usaha untuk melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja fokusnya. Yesus cukup bagiku. Rasa cukup. Ya, asal ada makanan, pakaian cukup. Ini kan terkait dengan kalimat itu. Asal ada makanan, pakaian cukup. Jadi jangan punya target apapun, puaslah dengan apa yang ada. Kalaupun kita mau meningkatkan bisnis, usaha kita, penghasilan lebih besar, itu semua bukan karena kita merasa kurang. Kita sudah cukup dengan apa yang ada pada kita. Tetapi kita mau menjadi lebih banyak berbuat untuk Tuhan. Lebih efektif. Nah memang masalahnya banyak orang tidak merasa cukup. Mau lebih kaya, mau lebih terhormat, mau lebih tinggi kedudukan. Demi dirinya. Mestinya demi Tuhan. Lebih tinggi kedudukan, lebih terhormat, lebih banyak uang. Demi Tuhan. Tidak salah. Makin Anda memiliki posisi penting, makin efektif untuk pekerjaan Tuhan. Sedangkan kita sendiri merasa cukup dengan apapun yang ada pada kita. Makan sudah bisa, punya pakaian cukup. Kalau punya lebih, lebihnya semua untuk kepentingan kerajaan surga. Itu yang benar. Jadi kalau orang masih merasa tidak cukup, ya hatinya bercabang. Dan orang yang bercabang tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Karena standarnya Tuhan, Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Oke. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ini maksudnya apa ya Pak Eras? Tolong Pak Eras jelaskan agar saya bisa memberitakan Injil sesuai kebenaran firman. Karena setiap saya sharing firman dengan teman seiman atau dengan pengerja gereja, mereka seperti terbuka pola pikirnya Pak Eras. Dan itu karena Injil yang murni yang sudah saya pelajari selama ini bersama Pak Eras. Tolong jelaskan supaya saya bisa paham dan memberitakan Injil di tengah-tengah gereja mayoritas yang sudah salah menurut saya dalam pengajaran tentang Injil. Oke. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Maksudnya Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Kuasa yang bisa mengubah seseorang. Kuasa yang bisa mengubah keadaan sampai berdampak kekal. Jadi apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat ini bisa memiliki beberapa pengertian, tetapi yang primer, yang utama adalah apa yang kita kerjakan dalam hidup di dunia ini memiliki dampak di kekekalan. Jadi kalau kita menolong orang, melepaskan orang dari ikatan-ikatan kuasa gelap, akan berdampak di sana, bukan hanya berdampak di sini. Jadi apapun yang kita lakukan akan memiliki dampak di kekekalan. Ini terkait dengan pelayanan, ya. Mantap. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga, ya. Artinya kalau seorang kita layani selamat, tercatat namanya di sana. Punya dampak di kekekalan. Oke. Dari seorang ibu usia 53 tahun, suami 48 tahun di NTT. Salam Bapak Pendeta Erastus, yang ingin saya tanyakan. Suami saya orangnya dalam hidup setiap hari tidak pernah menyebut nama Tuhan. Tidak pernah menyebut nama Tuhan. Dan kata kotor yang lain. Tapi suka ada masalah, cari jalan keluar, telepon wanita, nakal. Itu kesenangannya. Setiap hari tidak pernah menyebut nama Tuhan. Dan kata kotor yang lain. Tapi suka ada masalah, cari jalan keluar, telepon wanita. Nakal, wanita nakal, itulah kesenangannya. Pertama suka main perempuan dan suka menjanjikan untuk menikah dengan wanita-wanita. Pada percaya wanita itu. Ingin dimengerti tapi tidak memperdulikan perasaan orang lain. 3, suka memberi kepada keluarga tanpa memikirkan diri sendiri. Sehingga karena ingin memberi akhirnya hidupnya hutang menjadi gaya hidupnya. Ketika merencanakan sesuatu dan tidak tercapai, maka tidak mau berdoa dan malas beraktivitas. Pertanyaan saya, oh ibu ini lebih tua umurnya 5 tahun. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapinya? Sedangkan saya sudah berusaha untuk mengikuti semua yang dia inginkan dalam rumah. Saya orang yang senang duduk di kaki Tuhan. Saya sementara belajar dari khotbah-khotbahnya Pak Eras di YouTube. Dan sementara saya hari demi hari ingin memperbaiki, mengoreksi pribadi saya. Saya rindu rumah tangga saya menjadi teladan bagi orang di luar rumah. Suami ibu lebih muda 5 tahun. Tapi ini bukan hanya lebih muda, tapi benar-benar muda. Bukan hanya muda, lebih muda dari Anda, tapi juga muda rohani, atau bisa saya katakan kanak-kanak. Kalau masih suka main perempuan nakal dan menjanjikan untuk menikah seperti ini, tidak pedulikan perasaan orang lain. Ini anak remaja yang itu pun masih remaja yang belum matang. Jadi benar-benar belum utuh suamimu. Saya harus mengatakan bahwa kamu menikah dengan pria yang membuat hidupmu susah. Saya tidak tahu berapa jumlah anak-anakmu. Dengan usia 48 tahun dia masih melakukan hal-hal ini. Saya kira sulit sekali diubah. Jadi kamu jangan mimpi memiliki rumah tangga yang bahagia. Boleh ada, boleh tidak ada. Kamu harus terus mengalami pertumbuhan rohani dan fokus ke langit baru, bumi baru saja. Jangan terlalu berharap. Berharap boleh, terlalu berharap jangan. Pria dengan usia seperti ini sudah sulit sekali berubah. Bukan tidak bisa, sulit. Jadi jangan terlalu berharap.
Apalagi usia ibu lebih tua. Dan saya tidak tahu apakah ibu kelihatan tua benar wajahnya atau walaupun tua tapi nampak muda, cantik, atau sebaliknya. Saya tidak tahu. Ya. Lalu bagaimana hubungan Anda setiap harinya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pria ini pria yang tidak lengkap, belum utuh. Jiwanya belum utuh. Dengan usia seperti ini, lalu masih memiliki kebiasaan yang begitu rupa, jangan terlalu berharap. Berharap ya masih adalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi jangan terlalu berharap. Ibu fokus saja ke langit baru, bumi baru, terus berubah secara pribadi, tidak usah marah-marah, ya. Jangan terlalu berharap rindu rumah tangga mitra dan bagi orang lain di luar rumah. Sudah sulit, bukan tidak bisa, sulit. Bawa diri ibu menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah, dan anak-anak bawalah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Suami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu tetap menunjukkan contoh hidup orang Kristen yang baik. Ya, contoh hidup orang Kristen yang baik. Ingat pesan saya ini, bukan pesimis tetapi realistis. Oke? Sedih ya Bu, tetapi inilah hidup. Nggak lama. Kita itu nggak lama, ya. Tuhan bisa panggil kita setiap saat. Suamimu juga bisa diakhiri Tuhan setiap saat. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang penting ibu hari ini berusaha untuk hidup berkenan bersama anak-anak. Jika ada anak-anak, fokus langit baru bumi baru saja. Kalau masih ada harapan, jangan terlalu kuat. Jangan terlalu kuat, jangan sangat berharap. Masih ada harapan boleh, sangat berharap menyakiti diri sendiri. Oke, cukup. Sedih kalau membaca begini-begini. Oke, pertanyaan berikut. Dari pria usia 32 tahun sudah menikah. Halo, saya ingin bertanya karena saya sangat penasaran akan hal ini. Saya terlahir sebagai anak tunggal. Saya 1 tahun lalu menikah dan kami baru mempunyai seorang anak. Saya tinggal masih di rumah orang tua dengan alasan, dengan reason karena saya anak tunggal. Jadi kalau bukan saya yang care, yang peduli sama orang tua, saya mau siapa lagi. Tapi seperti yang pendeta dan saya ketahui bahwa setelah menikah saya memiliki 4. Setelah menikah itu saya memiliki 4 orang tua yang harus saya jaga dan saya senangi, dari 2 orang tua kandung dan mertua 2 ya. Akan tapi makin lama saya lihat bahwa kenapa orang tua kandung saya ini agak memiliki rasa iri kepada besan atau mertua saya. Sebagai contoh begini, pertama, kejadian pada saat pernikahan 3 bulan pertama saya ingin mengajak mertua saya jalan keluar kota, tapi pihak orang tua kandung saya agak nggak suka karena mereka bilang, kamu kalau mau ngajak mertua jalan izin dulu sama kita. Saat itu saya berpikir, loh kenapa harus izin dulu? Layaknya seperti anak kecil yang harus izin. Ini kita sudah menikah dan dewasa. Masa iya perlu izin dulu, nanya apakah boleh kami mempunyai rencana pergi berlibur dengan mertua. Itu yang pertama. Masalah kedua dengan kasus yang sama terjadi. Beberapa hari lalu kami ingin mengajak mertua berlibur. Nah karena saya belajar dari kasus pertama yang tanpa izin, kali ini saya izin ke orang tua kandung yang semestinya saya yakin harusnya nggak perlu izin untuk hal kayak gini. Lalu muncullah keributan yang mereka sampaikan. Kenapa kamu nggak ada etika untuk pergi dengan mertua tanpa mengajak papi mami orang tua kandung saya? Di sini saya menjawab, loh kita sering pergi bersama-sama 2 kali, bersama 2 kali. Nah tapi saya sangat jarang pergi dengan mertua. Apakah saya nggak boleh pergi dengan mertua? Dan kalau pergi pun harus izin seperti anak kecil mau pergi bermain ke rumah teman. Di sini mereka menjawab tetap nggak ada etika karena saya tidak mengajak basa-basi untuk orang tua kandung saya ikut serta dan merasa tidak dihargai. Saya menjawab saya sudah menikah
Saya punya 2 orang tua yang harus saya senangi entah dengan cara apapun. Itu. Masa untuk pergi sekali saja berlibur tidak senang dan merasa tersaingi. Dan pokoknya yang saya tangkap kalau orang tua saya kandung merasa mungkin nggak dihargai oleh saya. Sampai-sampai saya beberapa kali diomong kalau saya nggak ada rasa kasih sayang ke orang tua. Sampai-sampai saya bilang nggak apa-apa, saya tidak mau debat soal rasa kasih sayang. Karena Tuhan yang tahu apakah saya sayang atau tidak. Di sini saya bertanya, apakah karena kami masih tinggal di rumah orang tua dengan makan minum di sini jadi seperti ini atau gimana? Padahal orang tua saya terutama ibu saya aktif di Rehoboth. Wah. Tapi kenapa apa yang dikhotbahkan Pak Eras kok tidak bisa dicerna? Saya melihat kalau orang tua saya ini tidak bisa dikritik oleh orang yang di bawah umurnya. Karena mereka merasa sudah mengalami asam garam kehidupan banyak. Sampai-sampai kejadian kemarin membuat istri saya syok. Karena kenapa jadi seperti ini? Sampai-sampai kemarin keluar mulut ibu saya. Memang ini mobil kami. Mobil orang tua maksudnya. Saya dan istri saat itu juga langsung kaget dengan ucapan seperti itu. Nggak menyangka. Terima kasih, saya saya tunggu jawabannya. Ya. Sampai-sampai kejadian kemarin istri saya syok. Karena kenapa jadi seperti ini. Sampai-sampai kemarin keluar dari mulut ibu saya. Memang ini mobil kami. Mobil orang tua maksudnya. Oke, begini saja. Yang pertama, orang yang mendengar khotbah saya atau ikut jemaat yang saya menjadi gembala senior, belum tentu hidupnya berubah. Sebab perubahan itu harus dari diri sendiri dan kehidupan setiap hari. Jangankan jemaat, pendeta di sekitar saya pun tidak semua mengikuti jalan kebenaran yang saya ajarkan. Jadi tidak heran ya. Sebenarnya orang tua seperti ini ya, bisa karena tidak rela anak kandungnya memberikan bagian kepada orang lain, dalam hal ini besannya atau mertua, dengan perhatian yang dipandang berlebihan. Dipandang berlebihan. Sehingga ia mengintimidasi anak dengan kata-kata tidak punya etika, tidak menghormati orang tua, harus minta izin. Sebenarnya itu intimidasi. Dasarnya memang tidak suka Anda memberikan porsi yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Misalnya Anda memberikan porsi 10, orang tua mau Anda 5 saja. Tapi untuk orang tua kandung 15 misalnya. Atau untuk orang tua kandung 10, untuk dia jangan 10, 5 saja. Orang tuamu tidak tahu bahwa kamu punya istri yang juga harus memberi perhatian 100%. Mestinya orang tua yang baik itu rela anaknya memberikan perhatian kepada besannya atau mertuanya dia sebanyak kepada orang tua sendiri. Karena istri dia itu anak dari besan itu. Yang adil dong. Nah, dari tulisanmu, ya ini usia masih muda 32 tahun ya. Kamu sudah berusaha untuk adil ya. Sudah berusaha untuk adil. Bagus ya. Sudah berusaha untuk adil, itu bagus ya. Bagus sekali. Tetapi orang tua rupanya tidak rela ya. Betul ya, kamu adil ya. Dari tulisan ini saya menangkap kamu adil. Tapi kan saya baru menangkap, saya tahu dari kamu, belum tahu dari orang tuamu. Mungkin ada cerita lain, saya tidak tahu. Tapi kalau benar demikian, kamu tetap harus dalam pendirian yang baik. Hanya lebih cerdik. Hanya lebih cerdas. Yang pertama, kamu harus memberikan keteduhan kepada istri. Kamu harus menunjukkan kamu di pihak istri juga dan di pihak orang tuanya. Karena hal seperti ini kalau sampai rusak, artinya kalau sampai istri merasa suaminya tidak di pihak dirinya, tidak di pihak orang tuanya, wah, saya sudah melihat keluarga yang bercerai gara-gara masalah ini. Jadi kamu harus tetap di pihak istri, menunjukkan di pihak istri juga tetap bersikap adil ya.
Nah, kamu tidak perlu minta izin, kamu hanya informasi. Bab, ini etikanya, saya memberi informasi. Karena papa harus tahu juga bahwa mertua ini orang tua kandung istriku. Yang mesti juga mendapat porsi yang sama. Harus dijelaskan ke orang tua perkataan saya ini. Kalau mau tambahkan kepada orang tuamu, Pak Eras mengajarkan bahwa orang tua, bahwa mertua itu harus disayangi seperti mertua kandung. Itu yang sering saya ajarkan. Oleh sebab itu, istri kamu coba beri perhatian yang lebih banyak kepada papa mama kandungmu. Apakah selama ini istrimu memberikan perhatian yang proporsional untuk orang tua kandungmu? Jangan sampai istrimu tidak memberikan perhatian yang proporsional, orang tuamu jadi dendam. Ya, itulah cara juga untuk memboikot, mengembargo perhatianmu untuk mertuamu. Istrimu harus memberi perhatian kepada orang tuamu secara proporsional. Coba lakukan ini ya. Tetap kamu bersikap bijak ya. Jangan keras, jangan berkata, tidak bisa Bapak, saya itu udah bukan orang kecil lagi. Ya, bahasa itu jangan dipakai dulu ya. Oke Bapak, tapi nanti saya informasikan ya kalau saya pergi sama mertua. Nah yang penting juga saya mau katakan sejak tadi waktu membaca ini. Kamu harus memberitahu apa yang saya berikan kepada orang tua saya kandung. Harus adil juga untuk mertua yang adalah orang tua kandung istriku. Karena istriku bagian hidupku sudah satu nyawa. Berarti apa yang dia kasih juga harus aku kasihi. Sampaikan itu. Pak Eras mengajarkan begitu. Supaya aku diberkati, anak cucuku diberkati. Sebab kalau aku tidak mengasihi, tidak menghormati mertuaku seperti orang tua kandungku. Istriku gak diberkati, aku juga gak diberkati. Sebab kalau tidak memperhatikan mertua seperti orang tua kandung, berarti saudara membuka ruangan istrimu tidak mengasihi orang tua sebagaimana mestinya. Ini untuk semua yang mendengarkan Abam, perhatikan ini. Mengasihi orang tua kandung harus sepadan dengan mertua, karena mertua itu orang tua kandung pasangan kita. Ya, oke, sampai jumpa di Abam berikut. Tuhan memberkati.